والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada kedua Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka berkaya wawasan dan pengetahuan kita tentang Islam, khususnya dalam hadis dan ilmu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya yang telah memberikan kita kehidupan dan tidak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, umur, dan juga memudahkan langkah kita ke masjid ini dalam rangka mengkaji dan mengaji hadis Nabi Muhammad SAW. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada imam kita, qudwah uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan membela jalan-jalan. Bahwa dan ibu dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada Kamis kedua dari bulan ini, insyaallah kita akan membahas beberapa hadis yang banyak beredar namun tidak kuat. Bisa itu adalah hadis dhaif ataupun hadis palsu. Hadis yang pertama adalah hadis yang sering kita dengar, baik itu disampaikan oleh para khatib, dai ataupun fuqaha ahli fikih, yang berbunyi abghadul halali 'inda Allahi talaq. Dalam riwayat lain, abghadul halali ila Allahi talaq. Jadi hal yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak, yaitu cerai. Maka para fuqaha, para ahli fikih atas dasar hadis ini mengatakan bahwa talak hukumnya makruh. Sekarang kita lihat status hadis ini. Hadis ini apabila kita lihat dalam buku-buku sunnah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Madarul hadis, tempat berputarnya hadis. Maksudnya tempat berputar apa, Ustaz? Tempat putar-putar, tempat main? Bukan. Tempat berputarnya hadis dalam ilmu hadis adalah di mana riwayat hadis itu akan menuju satu titik, akan menuju satu perawi yang memang dari situlah hadis itu berputar. Jadi begini, misalnya ada satu sanad. Pertama kita katakan misalnya Ahmad bin Hanbal dari Asy-Syafi'i, dari misalnya salah seorang perawi Malik bin Anas, dari Malik bin Anas, dari Malik bin Anas, dari Nafi' dari Ibnu. Apabila kita lihat riwayat hadis ini dan pada setiap jalan hadis itu ada Malik bin Anas, jalan lain dari perawi yang lain, Ibnu Khuzaimah atau misalnya Al-Hakim dalam Mustadrak atau misalnya Tirmidzi, ya. Tapi semuanya bertemu dalam Malik bin Anas, itulah yang disebut dengan madarul hadis, tempat perputarannya hadis, ya, di mana para perawi yang musannif, yaitu penulis buku hadis yang telah saya sampaikan, mereka meriwayatkan dengan sanadnya dan ada satu titik sama antara perawi, antara musannif ini dalam satu perawi itu sama, maka itulah yang disebut dengan madarul hadis. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar, madarul hadis ini perawi yang bernama Mu'arrif bin Wasil.
dari Muharib, dari bin Dithar, dan dia adalah thiqah. Ya. Jadi madarul hadis itu dari mu'arrif, di bawah dari mu'arrif mungkin banyak perawi, tapi dari mu'arrif bin Wasil itu sama mu'arrif bin Wasil dari Muharib bin Dithar, dan dia adalah thiqah. Akan tetapi hadis ini diriwayatkan dengan dua cara. Jalan yang pertama diriwayatkan secara muttasil, yaitu bersambung dari Mu'arrif bin Wasil, dari Muharib, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini namanya muttasil, bersambung, karena Mu'arrif bin Wasil, Muharib tabi'i, Ibnu Umar sahabat, dan Nabi Muhammad sallallahu, yaitu sebagai Nabi Muhammad sallallahu sebagai Rasul yang mengatakan atau yang menyampaikan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Khalid Al-Wahbi. Jadi Muhammad bin Khalid Al-Wahbi dari Mu'arrif bin Wasil, dari Muharib bin Dithar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Abghadul halali 'inda Allah talaq." Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talaq. Ya, jadi itu namanya muttasil musnad. Ya, muttasil artinya bersambung, musnad artinya sanadnya lengkap. Dari rawi pertama sampai Nabi Muhammad SAW. Ini dalam Sunan Abi Dawud sebagai musannif. Ada musannif lain yang bersama Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, dan Ibnu Abi Hatim dalam Al-Kamil fi Du'afa. Jadi jalan yang pertama, saya ulangi, hadis ini diriwayatkan dengan muttasil. Perawinya adalah setelah musannif, ini namanya Muhammad bin Khalid Al-Wahbi, dari Mu'arrif bin Wasil, dari Muharib bin Dithar, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu bersama. Itu dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sunan Kubra Baihaqi, dan Al-Kamil fi Du'afa karangan Ibnu Abi Hatim. Ya, Al-Kamil fi Du'afa Ibnu Adi. Kemudian jalan yang kedua diriwayatkan secara mursal, ya, diriwayatkan secara terputus setelah tabi'in. Diriwayatkan dari Mu'arrif bin Wasil, dari Muharib bin Dithar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang terputus di sini, Pak? Ada, yaitu sahabat, ya, dari Mu'arrif bin Wasil, dari Muharib bin Dithar, dari Nabi Muhammad SAW, tanpa menyebutkan Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Yunus, Yahya bin Bukair, dan Waqi' bin Al-Jarrah. Jadi Muhammad bin Khalid Al-Wahbi itu sama, atau di sini meriwayatkan secara muttasil. Tapi ada orang, mereka adalah kelompok, yaitu Ahmad bin Yunus, Yahya bin Bukair, dan Waqi' ibn Al-Jarrah, meriwayatkannya secara mursal. Ini dalam Ibnu Abi Syaibah Al-Musannaf, disebutkan juga Al-Sakhawi dalam Maqasid Al-Hasanah, dan Ad-Daraqutni dalam Al-Ilm. Di sini katakan kita dapatkan bahwa yang meriwayatkan secara mursal lebih thiqah dan lebih banyak daripada yang meriwayatkannya secara muttasil. Maksudnya yang meriwayatkan secara muttasil, secara bersambung, musnad sampai Nabi Muhammad SAW hanya Muhammad bin Khalid Al-Wahbi. Dia mengatakan Muhammad bin Khalid Al-Wahbi, ya, dari Mu'arrif bin Wasil, dari Muharib bin Dithar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang lain lebih thiqah, lebih terpercaya. Mereka kelompok. Siapa itu? Yaitu Ahmad bin Yunus, kemudian Yahya bin Bukair, dan Waqi' bin Al-Jarrah. Ya. Maka para ahli hadis mengatakan bahwa riwayat hadis yang mursal itu adalah yang benar, itu adalah yang kuat.
Sedangkan riwayat hadis yang muttasil itu adalah salah. Sehingga Ibnu Abi Hatim mengatakan, ini al-ilal. Tadi al-kadhib fi du'afa itu Ibnu Ali. Al-ilal kalangan Ibnu Abi Hatim mengatakan sesungguhnya hadis itu dari Muharik dari Nabi Muhammad SAW secara mursal. Daraqutni dah hadis itu mursal lebih serupa, lebih benar. Al-Baihaqi mengatakan hadis itu mursal dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah hadis itu diriwayatkan secara mausul dari Ibnu Umar dan aku tidak melihat ia menghafalnya. As-Sakhawi juga mengatakan perbuatan Abu Daud mengindikasikan hadis itu hadis mursal karena ia mendahulukan riwayat yang mursal. Baik, saya jelaskan. Jadi karena yang meriwayatkan hadis secara mursal, secara terputus setelah tabi'in itu lebih banyak daripada yang meriwayatkannya dengan muttasil dan mereka lebih hafal. Ya, di sini ada 3 hufaz, ada Ahmad bin Yunus, Yahya bin Bukair dan Waqi' bin Jarrah. Jika dibandingkan dengan Muhammad bin Khalid Al-Wahbi, maka jelas bahwa Ahmad bin Yunus, Yahya bin Bukair dan Waqi' bin Jarrah lebih hafal, lebih terpercaya daripada Muhammad bin Khalid Al-Wahbi. Ya, sehingga ulama hadis menetapkan bahwa hadis ini adalah hadis ini adalah mursal. Ya. Hadis ini adalah mursal. Sehingga hadis mursal adalah hadis dhaif yang tidak diamalkan dalam ilmu. Abu Daud juga ketika meriwayatkan hadis ini dalam As-Sakhawi mengatakan ketika meriwayatkan hadis ini Abu Daud mengedepankan riwayat hadis mursal. Jadi begini, ketika Abu Daud meriwayatkan hadis ada 2 hadis di situ dalam sunannya. Yang pertama mursal, yang kedua muttasil, tersambung. Jadi mengindikasikan bahwa sebenarnya kata As-Sakhawi ya, riwayat yang kuat itu adalah yang mursal atau hadis ini sebenarnya mursal bukan hadis muttasil. Itu tentang talak. Jadi secara hadis kita sering dengar bahwa talak itu adalah abghadul halal ila Allah taala, itu hadis dhaif. Kenapa? Karena itu hadis mursal. Ya. Sering dengar bahwa talak itu adalah satu perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam Al-Quran secara hukum tidak disebutkan, tidak memerintahkan atau menganjurkan suami untuk mentalak istri. Walaupun dalam hadis dhaif, secara hadis dhaif, tapi di dalam Al-Quran tidak ada perintah atau anjuran untuk mentalak istri. Itu artinya seseorang tidak boleh menjatuhkan talak kecuali ada sebab yang jelas. Bagaimana sebab yang jelas? Misalnya bertengkar setiap hari, tidak ada kecocokan, atau buruk akhlak istrinya, ya istrinya sering keluar tanpa izin atau sering hang out dengan teman-temannya atau bahkan mungkin dugem atau nauzubillah ya, main cowok, main laki-laki ya. Itu buruknya akhlak istri. Tidak mendengarkan, tidak taat kepada suami bisa menjadikan talak. Atau suami yang zalim, menganiaya, bahasa kita KDRT ya, mukulin terus misalnya suami misalnya, maka itu bisa menjadi sebab talak. Ketika misalnya suami zalim kepada istri, kemudian istri mengajukan cerai, itulah yang disebut dengan khulu'. Atau suami tidak bisa memberikan hak istri, ya, tidak menafkahkan istri, berbulan-bulan tidak dinafkahkan. Ini juga bisa menjadi sebab terjadinya talak. Atau maksiat dari suami atau istri, ya. Istri selingkuh, suami selingkuh. Ini juga bisa menjadikan perceraian. Misalnya istrinya selingkuh, ya, kemudian suaminya menceraikan, itu boleh. Kalau dua-duanya selingkuh bagaimana? Ini yang sulit. Karena pada zaman sekarang ada selentingan bahwa suami selingkuh, istri pun juga punya selingkuh. Atau suami minum minuman keras, atau jelek hubungan dengan mertua, ya, tidak baik dengan mertua, sering berantem. Ini juga bisa mengakibatkan terjadinya perceraian.
atau tidak baik dalam mempergauli istri, atau juga bisa salah satunya ya, istri tidak perhatian dengan penampilan. Ini mungkin agak aneh ya, tapi ulama mencantumkan kenapa sering terjadi talak. Mungkin salah satunya istri tidak memperhatikan penampilannya, walaupun itu bukan sebab yang mesti terjadinya talak ya. Tidak, kalau terjadi kemaksiatan, kalau tidak taat kepada suami bisa. Tapi kalau penampilan ya itu bukan sesuatu yang, kalau itu kan bisa diperbaiki. Tapi bisa seseorang menceraikan istrinya gara-gara penampilannya. Jadi saya ulangi bahwa talak ya dalam Islam hukumnya boleh apabila ada sebab-sebab yang syar'i ya. Jadi nggak bisa yang nggak syar'i. Kenapa kamu menceraikan istrimu? Wah, karena dia ngorok, Pak Ustaz. Tidak, itu tidak syar'i. Kenapa kamu menceraikan istrimu? Karena dia misalnya punya kebiasaan jelek. Yang itu tidak berkaitan dengan akhlak. Satu tradisi ya, karena antara misalnya suku Jawa dengan suku Padang, suku Betawi dengan suku Madura misalnya ada perbedaan. Yang apabila satu suku menganggapnya baik, mungkin belum tentu di suku lain tidak baik ya. Itu tidak menyebabkan orang menjatuhkan. Kemudian hadis yang kedua masih dalam kaitan dengan talak. Jadi jelas hadisnya mursal. Ini hadisnya artinya tazawwaju wa la tutalliqu fa inna at-talaqa yahtazzu lahu al-'arsy. Menikahlah dan janganlah mentalak karena talak menjadikan singgasana Allah bergoyang. Jadi kalau ada yang mentalak istrinya, singgasana Allah bergoyang. Ya. Ini artinya hadis ini mengatakan bahwa talak ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, kayak umat Kristen kalau tidak salah, Kristen Katolik itu tidak ada talak, tidak ada perceraian. Jadi kalau nikah untuk seumur hidup, mau dia ada rumah tangganya tidak pernah baik, cekcok terus, bertengkar terus, bahkan mungkin suaminya zalim, istrinya juga selingkuh, istrinya tidak taat, ya pokoknya dalam ajaran Katolik itu tidak ada cerai, atau tidak ada, mungkin bukan cerai ya, tidak ada ya nikah untuk seumur hidup semati. Jadi nggak boleh seseorang talak. Ya. Wala tutalliqu, dan janganlah mencerai. Fa inna at-talaqa yahtazzu al-'arsy. Jadi dalam Islam ada cerai, ada talak, tapi syaratnya adalah ya itu harus ada sebab-sebab. Tidak sembarangan menceraikan. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan. Juga dari dan Al-Khatib dalam tarikhnya dari Abu Nu'aim dari jalan Amr bin Jami' dari Jubair dari Dhahhak dari An-Nazzal bin Sabrah dari Ali bin Abi Thalib secara marfu'. Al-Khatib mengatakan Amr meriwayatkan hadis-hadis munkar dari perawi-perawi yang terkenal dan meriwayatkan hadis-hadis palsu dari perawi yang afdal. Jadi sebab mengapa hadis ini tidak diterima karena ada perawi di dalamnya namanya Amr bin Jami', dan dia Al-Khatib mengatakan dia meriwayatkan hadis-hadis munkar. Saya sampaikan hadis-hadis munkar itu bukan hadis kemungkaran ya, hadis-hadis dosa, bukan. Hadis munkar itu adalah hadis di mana hadis ini sering menyalahi para saksi. Jadi kalau ada perawi dia sering datang hadis, meriwayatkan hadis ya, itu sering menyalahi yang thiqah, itu namanya hadis munkar. Atau perawi ini sering salah, jadi persentasenya 80%, 20% kebanyakan salahnya, maka dia termasuk hadisnya hadis munkar. Dari perawi-perawi yang terkenal, apakah mungkin seorang perawi yang munkar, yang hadisnya munkar, meriwayatkan dari perawi-perawi yang terkenal? Mungkin ya, karena dia sering salah. Jadi dia bilang, misalnya kalau dia
di sini adalah Amr bin Jami'. Dia mengatakan dari Juwaybir ad-Dhahhak, atau dia meriwayatkan dari ad-Dhahhak, Juwaybir thiqah, ya. Bukan berarti ketika gurunya thiqah terpercaya dia terpercaya, belum tentu. Karena kita lihat dalam ilmu hadis yang kita lihat personalnya. Jadi guru ini terpercaya, ya, terkenal, oke, ilmunya, kapasitas ilmunya diakui. Belum tentu murid-muridnya itu semuanya terpercaya seperti gurunya, belum tentu. Ya itulah perumpamaan Amr bin Jami'. Jadi kalau ada guru yang terkenal, ada 100 muridnya, bisa jadi satu atau lebih dari satu muridnya itu tidak thiqah, sering salah. Kira-kira gitu. Ini ada guru ngaji, dia punya murid 10, ya, 20, ya. Ada 2 orang dari muridnya itu sering salah. Kalau diajarin, dia ngajarin ke orang, kata guru saya begini. Padahal yang lain teman-temannya yang sama-sama murid dari guru ngaji itu tidak mengatakan itu. Kira-kira seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Amr bin Jami'. Dia meriwayatkan hadis-hadis palsu dari perawi-perawi yang asli. Bahkan hadis palsu pun dia riwayatkan, ya, dia bilang dari si fulan. Padahal hadis itu palsu. Ya. Sehingga Ibnu Ma'in mengatakan Amr adalah perawi pendusta dan keji, ya, dalam jarh wa ta'dil. Ya. Jadi begitu. Jadi ketika seorang yang terkenal dengan membuat hadis palsu, ya, secara bisa dia lakukan adalah dia mendatangkan perawi-perawi kalau dia bilang dari sana, dari Waki', dari Dhahhak, ya, dari Sufyan, padahal Sufyan tidak pernah, ya, mentransfer, ya, ilmu itu kepadanya. Jadi saya ulangi, dalam ilmu hadis yang kita lihat personal, ya, bukan lihat gurunya atau muridnya, kita lihat dia. Kemudian hadis ini juga dicantumkan oleh Ibnu Jauzi dalam Mawdu'at dari Jarh al-Khatib. Ibnu Jauzi mengatakan tidak sahih dalam hadis ini beberapa penyakit. Dhahhak adalah perawi yang majruh dan Juwaybir bukanlah apa-apa. Jadi Juwaybir di sini juga ternyata laisa bisyai. Ya. Majruh itu artinya dia tidak thiqah, tidak terpercaya. Ya. Jadi ada ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas adilnya atau tidak adilnya perawi. Adil tidak dalam perawi bukan adil menghukumi atau adil dalam persidangan, bukan. Adil dalam perawi adilnya dia agamanya baik, hafalannya baik, itulah yang dimaksud dengan adil. Kalau dia tidak adil, maka dia adalah majruh. Ya, jarh itu artinya luka. Ya, ada aibnya. Ya, ada lukanya, dalam arti dia tidak adil karena mungkin dia berdusta atau dia meriwayatkan hadis-hadis dengan salah, kebanyakan salah, atau bahkan mungkin dia menyalahi para thiqah lain. Ini kira-kira seperti. Jadi hadis yang kedua tentang talak juga, ya, bahwa kalau misalnya kalau talak, kalau engkau menceraikan maka singgasana Allah bergoyang. Jadi jangan menceraikan. Kira-kira seperti. Ya. Tentunya ini bukan ajakan untuk bercerai, bukan. Saya hanya menjelaskan bahwa hadis-hadis ini adalah dhaif. Bahkan perawinya terkenal dengan pembuat hadis palsu. Dalam Al-Quran jelas saya jelaskan tadi tidak ada perintah atau anjuran untuk mentalak. Sehingga hukum talak asalnya adalah mubah, boleh. Ya. Dan talak tidak boleh juga, ya, dijatuhkan tanpa adanya sebab. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini, syawiruhunna wa khalifuhunna, musyawarah dengan perempuan dan sangkalah mereka. Maksudnya minta pendapat mereka, tapi setelah minta pendapat mereka, sangkal, salahin pendapat mereka. Ya. As-Sakhawi dalam Al-Maqasid al-Hasanah mengatakan hadis ini tidak ada asalnya secara marfu'. Ya. Jadi secara marfu', secara perkataan Nabi Muhammad SAW tidak ada. Diriwayatkan oleh Al-Askari dari Hafs bin Utsman bin Ubaidillah bin Abdullah dari Umar perkataannya, ya, jadi ada satu hadis tapi bukan marfu', bukan hadis Nabi sallallahu, tapi perkataan Umar yang bunyinya khalifun nisa fa inna fi khilafihinna al-barakah. Ya, berbedalah dengan perempuan, ya, salahilah perempuan karena berbeda dengan perempuan itu adalah berkah.
Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita dalam sebagai kepala rumah tangga, ya nggak apa-apa. Kita musyawarah kepada istri, ya. Tapi kalau menurut hadis ini, kalau kita musyawarah minta pendapat, jangan ikuti pendapat dia, ya. Karena menurut hadis Umar ini, kalau engkau menyalahi pendapat istri itu berkah. Ya, mungkin gengsi gitu. Saya suami, nggak mungkin saya mengambil pendapat Anda, ya. Nggak mungkin istri, ya. Jadi nggak usah ngambil pendapat istri. Itu hadis Umar, bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi hadis ini bermasalah. Jadi secara marfu', secara perkataan Nabi SAW tidak ada. Kemudian ada yang sampai ke Umar, tapi sanadnya juga bermasalah. Jadi sanad hadis ini dari jalan Abu Uqayl, dari Hafs bin Utsman bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Umar, dari Umar, ya, dalam Al-Ja'diyah, Musnad Ali bin Al-Ja'd. Jadi Hafs bin Utsman hanya memiliki satu riwayat. Di sini ada dua penyakit, dua illat. Ya, penyakit hadis ini yang pertama adalah Hafs bin Utsman. Jadi Hafs bin Utsman disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dan dia tidak diberikan jarh atau ta'dil. Dia adil atau tidak? Dia thiqah atau tidak? Dan dia cuma punya satu riwayat, Pak. Jadi gini kalau dalam hadis. Kalau misalnya ada perawi, dia cuma punya satu riwayat, nggak ada riwayat lain, cuma satu doang nih hadis, maka dia adalah majhul. Dia tidak diketahui statusnya. Ya. Jadi Hafs bin Utsman ini cuma punya satu riwayat. Otomatis kalau cuma satu riwayat, berarti cuma punya satu guru dan satu murid. Yang kita tahu, ya kan? Yang guru satu, murid satu. Kalau begitu maka dia majhul. Gak diketahui. Ini dia itu terpercaya hafalannya baik atau tidak, gak diketahui. Yang berbeda dengan perawi-perawi yang terkenal, ya, seperti Waqi' bin Jarrah tadi, Yahya bin Bukair, Sufyan Ats-Tsauri, ya, Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Syafi'i, Ahmad, mereka punya banyak riwayat. Yang kedua, Abu Uqayl namanya Yahya bin Al-Mutawakkil Al-Amri, ia lemah, ya, itu dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam At-Taqrib. Imam Ahmad juga mengatakan ia meriwayatkan dari kaum, aku tidak tahu seorang pun dari mereka. Jadi maksudnya aku tidak mengenal orang-orang. Yang pertama dia cuma punya satu riwayat. Yang kedua ternyata guru dan muridnya juga nggak dikenal. Kalau sudah begitu hadisnya dhaif. Ya. Maka hadis ini dhaif. Kenapa? Secara makna juga tidak tepat. Karena boleh seorang suami minta pendapat istri dan melakukannya, boleh. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, meminta pendapat kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah mengisyaratkan Rasulullah untuk menyembelih di hadapan para sahabat agar diikuti oleh para sahabat, dan itu dilakukan oleh Rasulullah, ya, setelah meminta pendapat Ummu Salamah. Jadi boleh seorang suami itu tidak menjatuhkan harga dirinya, martabatnya sebagai suami, selama pendapatnya itu benar, ya, bisa diterima. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Intinya adalah bahwa yang pertama abghadul halal wa Allah talaq, hadisnya dhaif mursal. Yang kedua, tazawwaju wa la tudalliqu fa inna talaq yahtazul al-'arsy, itu juga hadisnya dhaif, bahkan riwayatnya ada perawi yang membuat hadis palsu. Dan terakhir adalah tentang syawiruhunna wa khalifuhunna, ya. Jadi mintalah pendapat, bermusyawarah dengan istrimu, ya, tapi salahilah pendapat mereka. Itu juga hadisun la asla lahu marfu'an, ya, tidak ada asalnya secara marfu', dan itu adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu, tapi juga ternyata sanadnya lemah. Kira-kira itu yang disampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa ala Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita cukupkan, kita tutup.